Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana dengan NIM 11046-22035 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya ingin membahas tentang dasar-dasar riset aksi komunitas dari matkul Praktik Riset Aksi Komunitas Penmas. Ada 4 pembahasan yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama yaitu riset aksi komunitas dan contoh penerapannya. Yang kedua, manfaat contoh penerapan riset aksi. Yang ketiga, contoh dan manfaat riset aksi dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik pendidikan masyarakat. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip riset aksi komunitas. Langsung aja ke pembahasan yang pertama yaitu riset aksi komunitas dan contoh penerapannya. Riset aksi masyarakat adalah pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan untuk mencapai solusi yang relevan secara kontekstual dan berkelanjutan. Dapat disimpulkan, riset aksi masyarakat merupakan pendekatan penelitian partisipatif yang menekankan kolaborasi antara peneliti dan anggota masyarakat dalam mengidentifikasi, mengatasi, dan memecahkan masalah lokal. Contoh penerapan riset aksi masyarakat yaitu ketika sebuah kelompok masyarakat di daerah pedesaan menggunakan pendekatan riset aksi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sanitasi yang sering terjadi. Mereka melibatkan seluruh anggota komunitas dalam proses penelitian, perencanaan, dan implementasi solusi, seperti membangun fasilitas sanitasi yang lebih baik dan memberikan edukasi tentang pentingnya sanitasi yang baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, mereka berhasil meningkatkan kondisi sanitasi di lingkungan mereka. Selanjutnya, manfaat dari contoh penerapan riset aksi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan. Yang kedua, memperkuat kemitraan dan solidaritas di antara anggota komunitas. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan dan keagangan di kalangan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Yang keempat, menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah sosial. Yang terakhir, menentang dinamika kekuasaan tradisional dan mendorong keadilan sosial. Yang ketiga yaitu contoh dan manfaat riset aksi dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta pendidikan masyarakat. Contohnya yaitu proyek kolaboratif antara pendidik dan warga belajar untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan spesifik dalam pembelajaran, seperti rendahnya keterlibatan warga belajar atau kinerja akademik. Dengan melibatkan peserta pendidikan dalam proses penelitian, analisis data, dan implementasi solusi, mereka dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih langsung, relevan, dan berdampak dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan motivasi belajar mereka. Manfaatnya yaitu meningkatkan partisipasi aktif peserta pendidikan dalam proses pembelajaran, pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerja tim, serta peningkatan motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar. Selain itu, melalui kolaborasi antara pendidik dan peserta pendidikan, riset aksi juga dapat memperkuat hubungan antara mereka, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik pengajaran dan pembelajaran. Pembahasan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip riset aksi masyarakat. Terdapat 3 prinsip riset aksi masyarakat. Yang pertama, prinsip partisipasi. Menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk anggota masyarakat, peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam proses penelitian. Partisipasi memastikan bahwa beragam suara, perspektif, dan pengalaman terwakili dan dihargai, mendorong inklusivitas, kepemilikan, dan pemberdayaan. Intinya, pada prinsip partisipasi, masyarakat bukan sebagai subjek pasif, tetapi merekalah yang menyumbangkan wawasan, bakat, dan aspirasi mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Prinsip yang kedua yaitu refleksi. Menekankan pentingnya pemeriksaan diri yang kritis, dialog, dan pembelajaran selama proses penelitian. Refleksi melibatkan pemeriksaan asumsi, bias, dan nilai secara sistematis, serta mengevaluasi efektivitas
aktivitas, tindakan, dan intervensi. Dalam riset aksi, refleksi terjadi di berbagai tingkatan, termasuk tingkat individu, kelompok, dan organisasi, dan berfungsi sebagai katalis untuk perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Dengan kata lain, refleksi sebagai jembatan antara tindakan individu dan kolektif memfasilitasi dialog, kolaborasi, dan pembuatan makna bersama dalam komunitas. Prinsip yang terakhir yaitu aksi perubahan. Pentingnya tindakan konkret dan berkelanjutan sebagai hasil dari proses penelitian dan refleksi, aksi perubahan bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang nyata dalam mengatasi masalah, memperbaiki kondisi masyarakat, dan mendorong transformasi sosial berkelanjutan. Perubahan bukan hanya sekedar hasil yang diinginkan, namun merupakan aspek inheren dalam riset aksi yang mendorong keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi positif. Sekian pembahasan mengenai dasar-dasar riset aksi komunitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.